tadi seperti episode sebelumnya ya Pak Hendra ya, maunya masuknya hotel bintang 5 tapi pakainya sandal jepit. Demikian kan di lapangan kondisinya begitu Pak Hendra? Ya, ini fakta sebetulnya kalau kita bicara kekuatan kita, makanya harusnya dipetakan dulu. Ya, kalau bukan hanya sekedar kita punya potensi misalnya, sumber daya, kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkannya berapa, tetapi kita harus memetakan istilahnya kondisi saat ini, present conditionnya seperti apa nih? Pemetaan kekuatan strategi ya Pak Laksamana, Madya, Freddy Numberi mungkin jauh lebih inilah untuk masalah strategi. Jadi kita petakan dulu kekuatan kita nih. Ya, di WPP mana dan di termasuk di laut lepas ya, itu kita petakan dulu semua armada kekuatan kita nih perikanan ini berapa. Nah sebetulnya saya ada datanya juga. Ini kalau kita lihat peta kekuatannya, itu kita lihat di misalnya di WPP yang agak rendah ya, maksudnya rendah sekali armada kita itu di WPP 714 misalnya, di WPP 717 itu sangat rendah. Nah ini yang harus kita tampilkan di ini di layar. Nah memang rencana misalnya zona fishing industri perikanan terukur ini akan meningkatkan memanfaatkan seluruh angka JTB. Ini juga akan berbahaya nih menurut saya, karena tanpa melihat kondisi existing sekarang. Mungkin nggak, apakah ini realistis nggak? Terus apakah tidak berbahaya juga? Karena ini berdasarkan Catman KP50 yang hasil kajiannya sudah usang, sebetulnya sudah 5 tahun yang lalu. Nah ini harus diperbarui sebetulnya. Jadi peta kekuatan setiap WPP ini kita harus petakan dulu nih, bukan hanya angka JTB, tapi seberapa besar kapasitas penangkapan kita di setiap WPP. Contoh yang diinginkan. Ya, baik yang existing maupun yang kita akan capai. Berapa nih kira-kira? Contoh misalnya di ini ada 4 zona fishing industri ya. Kita lihat di 572, 573. Existingnya sekarang 235.000 GT ya. Akan ditingkatkan kalau hanya melihat angka JTB itu 1,4 juta ton, berarti harus ditingkatkan 6 kali lipatnya. Kemudian di zona fishing industri di 711 saat ini 99.958 akan ditingkatkan 4,6 kali lipat untuk menjadi 462.000 ton. Nah, padahal di 711 itu semua sudah kuning dan merah statusnya nih. Over exploited dan fully exploited. Jadi harusnya malah dikurangi gitu loh. Nah, tapi ini menurut saya harus diupdate, harus dimutakhirkan datanya. Kemudian di zona fishing industri di 715 dan 717 itu ada targetnya JTB-nya 2,26 juta ton, existingnya sekarang 273.000 ton GT. Jadi artinya harus dinaikkan 8,3 kali lipat. Nah yang agak fantastis memang di zona terakhir nih di 718 dan 717 dan 716 itu existingnya hanya 46.000, mau ditingkatkan 16 kali lipat untuk mengutilisasi 738.000 ton. Ini yang harusnya dikaji sebetulnya. Dikaji baru bisa ya kalau memang ditingkatkan harus ada roadmap-nya gitu loh. Supaya jangan sampai mau ditingkatkan tapi belum siap infrastrukturnya dan sebagainya ya. Padahal kajian itu bisa dipakai untuk menerapkan strategi yang di out of the box itu, betul Pak Freddy ya? Ya, jadi memang kapal-kapal yang
di penangkapan kapal-kapal itu pun harus diperhitungkan dengan baik. Berapa GT yang cocok untuk dinaikkan supaya jumlah tangkapannya itu sesuai, tidak masuk ke overfishing dan sebagainya. Ya memang harus nah ini mungkin penekanan Pak Freddy di samping memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi ya, pro-growth-nya, tapi kita juga harus mengentaskan demikian. Di samping itu kita harus memperhatikan keberlanjutan pelestarian sumber dayanya. Itu sebetulnya yang penting. Ya, termasuk restock ya untuk sustainable development. Seperti di Australia kan yang dikembangkan tuna range. Tuna range itu dikembangkan sendiri dan kalau ukuran tertentu dibuang ke laut untuk restocking. Jadi di samping mereka pakai sendiri, tapi juga ada restocking secara worldwide yang dilakukan oleh Australia. Itu kan bagus. Itu polisi yang bagus menurut saya, kan berbagi kepada negara-negara lain yang tidak punya penangkapan tuna itu. Baru kita sudah berperan tuh ke internasional yang tadi ya. Oke. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan tadi, apapun kebijakannya, tapi harus betul-betul mendukung industri yang berkembang itu. Kalau tidak susah kita. Kalau kita masih berpola pikir bahwa kalau kita kasih izin kapal-kapal besar pasti terjadi ilegal dan sebagainya, laporannya tidak jelas karena dia nangkap boleh izin ekspor langsung. Kita tinggal tegur aja, dan cara yang paling efektif adalah misalnya seperti di negara-negara maju yang lain yang dikembangkan. Jauh-jauh hari sudah dipungut pajaknya 1 year before. Karena sudah dihitung kemampuan kapal kamu sekian, daya tangkap kamu, kemampuan kamu selama 1 tahun berapa. Untuk itu kamu bayar pajak sekian. Bulan Januari sudah bayar pajak 1 tahun. Dia mau menangkap lebih silakan. Yang penting tidak di daerah-daerah yang kita larang, di laut lepas misalnya, atau di Pasifik sana, silakan. Very realistik nih, langsung. Karena sebetulnya kalau kita bicara penangkapan di laut lepas ya untuk kapal-kapal besar, itu bukan dikontrol oleh kita sebetulnya. Ini international jurisdiction. Kita harus mengikuti RFMO regulation. Bukan hanya itu, begitu masuk ke market internasional, mereka mengontrol kualitasnya segala macam dan jumlah tangkapannya. Jadi kita nggak usah khawatir. Pengawasannya justru dilakukan oleh RFMO sangat-sangat ketat. Karena apa? Semuanya di Pasifik sudah dilakukan secara digital. Ya, dan harus ada observer pada saat transshipment, pada saat ekspor, itu semua harus lapor 24 jam atau 48 jam ke RFMO dan juga port administration. Artinya sebelum ekspor. Jadi kalau menurut saya ekspor dilarikan ke luar negeri, bukan, itu semuanya tercatat. Dan itu akan menghasilkan devisa juga. Bukan main. Devisa luar biasa. Karena kapal-kapal besar kan kita pakai. Jadi saya katakan tadi, tidak usah khawatir bahwa terjadi ilegal dan sebagainya, karena apa seperti dijelaskan Mbak Fendra betul, bahwa negara-negara tujuan yang kita maksud untuk, kita pasti punya kontrak kerjasama dengan negara-negara tujuan untuk ekspor. Nah, itu mereka selalu monitor jumlah tangkapan berapa, kapal ini masuk, berapa ton yang dikeluarkan, dan sebagainya, sehingga kapal itu sendiri juga khawatir. Kalau secara internasional dia di blame, maka secara internasional pun Indonesia akan cabut izinnya. Jadi kita nggak usah khawatir lah. Nggak usah takut pakai bayangan sendiri. Indonesia sekarang malah ini impor kita Pak, tunanya. Jadi kalau kita lihat impornya, ini grafik yang saya perlihatkan ini memperlihatkan dari 2014 ke 2020 ini impor, ini ekspor, ini netnya, ini impornya. Impornya menaik Pak. Yang sangat lebih banyak impornya ya? Enggak lebih banyak. Tapi kalau kita lihat net ekspornya, artinya ekspor dikurangin impor,
itu menurun net ekspornya. Karena kalau kita lihat kenaikan impornya juga, yang ironis adalah komoditas yang diimpor tunanya itu cakalang, mayoritas cakalang. Padahal cakalang yang sangat Indonesia, melimpah sebetulnya di Indonesia ZTE kita, terutama di timur ya. Betul. Jadi cakalang dan apa? Big Eye. Big Eye kita punya kuota 5.889 ton di Pasifik. Tidak dimanfaatkan, malah kita impor 1.000, kalau nggak salah 1.600-an ton. 1.000 lebih lah. Ya, 1.600-an ton. Jadi ini sebetulnya memang Birokratis. ironis yang terjadi di lapangan. Kita kurang pintar. Kita kurang pintar melihat perkembangan global. Ya. Jadi Menteri Kelautan Perikanan itu bukan hanya visi Indonesia saja, tapi bagaimana melihat secara global perkembangan perikanan secara di dunia. Itu yang harus kita didik bawahan kita untuk melihat dan kalau perlu belajar ke sana. Supaya kita tahu, aturan RFMO sekarang sudah berubah. Masalah aturan penangkapan kapal-kapal itu di standarnya begini. Itu kita jadi tahu. Kita jadi tahu. Literasinya juga harus terus diupdate ya. Iya. Supaya dan kalau terus kita update. Karena daerah-daerah penangkapan kita yang sudah overloaded atau sudah overfishing dan sebagainya, itu harus kita berhentikan totally berhenti, supaya dia akan secara alamiah dia akan mengisi sendiri-sendiri. Gitu. Dia akan bertumbuh lagi. Makanya itu betul Pak Indra tadi, updating itu penting supaya kita tahu bahwa wilayah penangkapan ini sudah memenuhi syarat untuk penangkapan lagi, memenuhi syarat untuk penangkapan. Dia sudah kembali hijau dan sebagainya. Jadi memang itu banyak kerjaan di kelautan perikanan yang bisa butuh banyak orang-orang yang bekerja di situ, tapi juga para profesional, konsultan yang ahli dalam bidang perikanan khususnya. Dan tidak masalah juga kalau invite orang asing, asal kita tahu kan, jangan takut pada bayangan sendiri yang kan. Oke, kalau ciri khas Pak Hendra itu mengkerdilkan. Oke Pak, untuk sebagai ini, bagaimana supaya out of the box itu benar-benar terrealisasi Pak Hendra? Ya, saya sih kembali ke filosofinya Pak Freddy Numberi ya. Tadi tetap 3 itu. Projob, Progrowth, tapi tetap memperhatikan keberlanjutan. Jadi kepentingan geopolitik geopolitik kita ini juga harus dipetakan strateginya. Kemudian perimbangan misalnya pembangunan wilayah Indonesia wilayah barat dan timur juga mungkin Pak Freddy bisa lebih memberikan inspirasi lah mungkin daripada saya, bagaimana konektivitas maritim, karena beliau kan bukan hanya mantan Menteri Kelautan Perikanan tapi juga mantan Menteri Perhubungan juga. Jadi konektivitas maritim menurut saya juga ini salah satu yang sangat penting ya, yang harusnya dibangun. Baik. Sebagai mantan Menteri Perhubungan yang juga berkecimpung di laut dan perikanan, supaya out of the box bagaimana? Memang ini harus berjalan seiring ya. Kita bangun pelabuhan-pelabuhan yang bagus dengan standarnya yang bagus supaya memenuhi syarat untuk ekspor. Pelabuhan itu ada satu prosedur fasilitas yang bagus untuk memfasilitasi ekspor dan sebagainya, dan kemudahan, diberikan kemudahan. Jangan lagi dari Biak bawa ke Jawa Timur dulu, Surabaya. Ini kan musim time. Jadi harus dari Biak langsung ekspor. Dari Sulawesi, Bitung langsung ekspor. Tidak perlu lagi bawa ke Jawa. Ada pemikiran orang bahwa kalau di Jawa industrinya bisa mati. Keliru. Industri tidak akan mati di Jawa. Manakala kita buka dengan baik budidaya itu, tidak akan mati dia. Tapi ada catatan, itu membutuhkan jumlah yang memadai. Pak. Kalau jumlahnya tidak memadai, makanya saya bilang kuncinya di sektor hulu. Ekspor tidak akan meningkat kalau sektor hulunya tidak dibangun. Sektor hulu dan hilirnya juga harus dibangun, memperhatikan juga masyarakat perikanan kita supaya tidak terjebak pada rutinitas. Itulah Cut Off Channel untuk kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.